Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Horas. Tribuners, berjumpa dengan saya, pemimpin redaksi Tribun Medan dan tribunmedan.com dalam acara spesial kita, Ngopi Sore. Ngopi Sore edisi Jumat 17 Desember 2021 ini sangat istimewa. Kenapa sangat istimewa, Tribuners? Ngopi Sore ini tidak kita tayangkan langsung di studio 1 maupun 2 Tribun Medan, tapi kita main langsung ke markasnya narasumber kita. Nah, sudah hadir bersama saya, beliau adalah Wakil Ketua Persatuan Perusahaan Air Minum Indonesia atau Perpansi periode 2021-2025, sekaligus Direktur Umum PDAM Tirtanadi, Bapak Kabir Bedi. Ya. Saya panggil Bapak atau Abang ini? Abang saja, Abang. biar lebih Bang akrab. Kabir. Ya, Bang Kabir. Nah, Bang Kabir, bagaimana kabarnya sore hari ini? Ya, baik. Alhamdulillah baik. Selamat sore Bang Solihin, selamat sore Tribuners, selamat sore seluruhnya. Nah, Tribuners, kami sudah menerapkan protokol kesehatan. Teman-teman sudah yang produksi hari ini sudah menjalankan antigen dan kami sudah menerapkan jaga jarak, mencuci tangan dan menggunakan masker. Nah, kita akan mulai saja diskusi dengan Bang Kabir terkait judul yang kita pilih hari ini adalah strategi Perpamsi sehatkan PDAM di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Bang Kabir, orang ini banyak bertanya, apa sih sebenarnya Perpamsi ini? Ya. Klub sepak bola kayak ini atau bagaimana? Dan kita mendapat kehormatan, Bang Kabir baru saja menjadi dirut di PDAM Tirtanadi, lalu dipercaya oleh orang seluruh Indonesia yang mengelola air bersih ini untuk menjadi wakil ketua umum. Bang, bisa dijelaskan apa sih Perpamsi ini? Ya, makasih Bang Solihin dan Tribuners. Nah, Perpamsi ini sebenarnya Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia. Ini berupa seperti asosiasi ya, perkumpulan. Ini sebuah perkumpulan di mana mewadahin seluruh PDAM-PDAM atau UPT-UPT yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Nah, perlunya adanya asosiasi ini adalah sebagai perwakilan daripada seluruh PDAM untuk berbicara kepada stakeholders lainnya, pemerintah dan lain sebagainya. Karena pemerintah tidak akan berbicara untuk regulasi dan sebagainya ke satu-satu PDAM. Itu biasanya organisasi per organisasi gitu, Pak. Jadi kita berbicara per organisasi. Nah, jadi Perpamsi itu mewadahin seluruh PDAM, baik udah berbentuk Perseroda, Perumda atau masih UPT, tetapi yang mana mengolah air bersih dan langsung memberikan pelayanannya itu kepada masyarakat. Itulah yang menjadi anggota daripada Perpamsi nanti. Perpamsi ini menjadi wadah utama, wadah induk yang nanti memudahkan apa PDAM-PDAM di seluruh Nusantara kita ini untuk paling tidak berdiskusi dengan pemerintah, dengan stakeholder terkait, begitu Bang ya? Betul ya. Jadi dia ada pengurus pusat, ada pengurus daerah. Di mana kalau pengurus pusat itu dia dari seluruh Indonesia, ada PD-PD-nya, ada pengurus daerah. Pengurus daerah itu terletak di provinsi-provinsi. Nah, jadi dia dari provinsi yang kabupaten-kabupaten kota ini berhubungan di pengurus daerah, dari pengurus daerah disalurkan suara tersebut kepada pengurus pusat. Nah, dari pengurus pusat inilah berbicara, berdialog kepada pemerintah sehingga aspirasi kawan-kawan kita di seluruh PDAM yang ada di Indonesia ini dapat tersalurkan melalui Perpamsi ini. Bang Kabir, ini mengurus hajat hidup orang banyak. Tentu salah nya luar biasa, Bang. Punya program bagus, mungkin nggak dipuji, tapi mampet dikit orang protes. Bang, tentu Perpamsi menjadi utama bagi PDAM seluruh Nusantara. Kemarin di tanggal 8 dan 9 kalau tidak salah Bang ya, Desember di Solo, Abang kemudian terpilih menjadi wakil ketua umum. Tentu bersama ketua umum ada program-program yang akan menjadi skala prioritas di 2022 nanti. Kalau saya tidak salah, satu di antaranya adalah bagaimana kemudian mengkoordinasikan PDAM seluruh Indonesia dengan pemerintah pusat, Bang. Nah, tentu apa sih yang harus kita koordinasikan dengan pemerintah pusat dan apa saja menjadi catatan bagi kendala, tantangan yang akan kita komunikasikan dari teman-teman PDAM di Nusantara kepada pemerintah pusat, Bang? Ya. Nah, waktu memang di Solo tanggal 8 sampai tanggal 9 itu pemungutan suaranya tanggal 9 Desember. Jadi pemilihan ketua dan wakil ketua itu dipilih berdasarkan
pemungutan suara. Pemungutan suara. Memang awal itu menurut tata tertib itu atau ADRT itu berdasarkan musyawarah mufakat, tetapi kalau tidak ada musyawarah mufakat itu tercapai, Baru voting. dilakukan voting. Oke. Nah, melalui voting itu memang ada 2 pasangan calon. Alhamdulillah Pak Ketua Umum Pak Ahmad Al-Zaini dari PD Lombok, Perseruda Lombok, dan juga kita Persuda Giri menang tadi ya di Lombok, dan kita sebagai wakil ketua dari PDM Tirta Nadi terpilih, alhamdulillah dipercaya oleh kawan-kawan kita yang mengikuti pemilihan sebanyak 404 suara. 404 Dari suara. 404 suara kita mayoritas terpilih, alhamdulillah. Tentunya kita mempunyai beberapa program, salah satunya itu yaitu bagaimana kita intens menguatkan hubungan kita kepada pemerintah pusat. Karena kita ketahui bahwa PDM ini kan pelayanan publik kepada masyarakat. Ini Ya. kebijakan-kebijakannya tidak terlepas daripada hubungannya dengan pada pemerintah pusat. Pada negara gitu Bang Iya, ya. pada negara, pada pemerintah, baik Ya. pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, ini tentunya di dalam membuat kebijakan-kebijakan inilah perlu kita intens berdiskusi dengan pemerintah pusat sehingga aspirasi dan goals daripada pemerintah untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat ini dapat sama-sama kita capai. Oke. Nah, itulah perlunya kita intens berdiskusi kepada pemerintah pusat. Salah satunya ya tentunya ke kementerian ya. Oke. Jadi biasa kementerian terkait itu ada Kementerian Dalam Negeri, Oke. Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, juga nanti ke DPR RI, ke DPD dan lain sebagainya. Itu yang memang kita kita harapkan kita laksanakan dialog kepada pemerintah pusat. Perpamsi inilah yang menjadi jembatan bagi teman-teman di daerah gitu Bang ya. Jadi seluruh suara itu masuk, seluruh aspirasi masuk, nanti itu akan kita dialogkan. Ada isu itu akan kita bahas bersama terlebih dahulu internal, baru nanti kita simpulkan apakah ini kita bawa kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau lain sebagainya. Yang penting solusi harus kita dapatkan. Oke Bang, berat sekali berarti tugas kita ya. Di samping kita harus memikirkan, Abang sebagai direktur di PDAM Tirta Nadi harus memikirkan di daerah, dapat juga nih job secara nasional yang memikirkan teman-teman sebangsa dan setanah air kan begitu Bang? Betul. Lalu Bang, 8 dan 9 kita baru selesai melakukan pemilihan itu. Next seperti apa Bang? Persiapan-persiapan untuk Perpamsi sendiri dalam mengakomodir teman-teman di daerah. Nah, tentunya ini kan pemilihannya baru ya, baru minggu lalu, tanggal 8, tanggal 9. Nah, dalam waktu dekat kita ini konsolidasi dulu ya. Jadi kita harus konsolidasi kepada pengurus-pengurus daerah semua. Sehingga setelah ini kita laksanakan konsolidasi, baru kami akan lakukan penyusunan program. Jadi memang dari yang waktu pas pemilihan itu kita sudah menawarkan beberapa program. Namun program tersebut nanti akan kita finalisasi waktu pada saat mulai Rakernas nanti kita finalisasi. Oke. Nah, program-program tersebut akan kita mulai laksanakan 2022 ke atas itu akan kita laksanakan. Ya betul. Jadi memang bebannya cukup berat lah. Tetapi namanya amanahnya. Oke. Ini kan kepercayaannya sudah diberikan. Tentunya ini amanah harus kita laksanakan. Jadi kita harus betul-betul melaksanakan tugas kita di PDM Tirta Nadi Provinsi Sumatera Utara. Dan juga kita harus mulai juga bergerak ke tingkat nasional untuk memikirkan bagaimana kemajuan daripada PDM-PDM yang ada di Indonesia ini. Bang, kemudian berarti next akan ada rapat kerja nasional, Iya, Rakernas. benar. Itulah mungkin nanti yang akan dibahas apa saja, keluhan, Betul. tantangan, bantuan yang diperlukan oleh PDAM se-Indonesia, baru mungkin bisa kita komunikasikan ke pemerintah pusat, begitu Bang ya? Betul, Kira-kira. jadi program-program sudah kita draftkan, nanti tinggal kita finalisasikan di Rakernas untuk mana yang program utama, prioritas yang akan kita bicarakan dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam waktu dekat Rakernas mungkin Januari atau Februari akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Bang, tentu abang kan pelakunya sendiri Bang. Sebagai dirut di PDAM Tirta Nadi, tentu Abang tahu apa sih masalah-masalah yang dihadapi. Tadi poin yang saya tangkap, Perpamsi menjadi induk dari PDAM seluruh Indonesia yang akan mengkomunikasikan ke pemerintah pusat maupun ke pemerintah daerah. Kenapa? Apakah selama ini kurang koordinasi atau koordinasinya belum baik atau bagaimana Bang? Kenapa harus kita itu menjadi poin pokok yang harus diemban oleh Perpamsi? Ya, memang kalau koordinasi sudah bagus. Artinya kita koordinasi selama ini sudah bagus, tetapi namanya koordinasi itu akan dilaksanakan secara terus-menerus. Oke. Nah, tentu memang kendala yang kita hadapin kalau saat ini itu di dalam cakupan layanan kepada masyarakat. Itu memang bagaimana PDM yang ada saat ini harus sehat.
Oke. Karena cukup banyak PDM yang masih belum sehat, tentunya ini kita akan nanti diskusikan terkait masalah bagaimana pengembangan SDM. Ya, oke. SDM di SDM di PDM masing-masing PDM ini. Nah, kalau SDM itu dilaksanakan secara masing-masing, itu kan tentunya memakan biaya yang cukup besar dan memakan waktu yang cukup lama. Nah, makanya itu nanti kita integrasikan. Kita mencoba berbicara nanti dengan pemerintah pusat, mungkin akan ada dapat dana bantuan untuk Proses digitalisasi proses misalnya ya, Bang, ya? peningkatan SDM-nya dulu ya. Oke. Jadi berkompeten. Jadi setiap pelaksana daripada operator daripada PDM-PDM ini haruslah mereka berkompeten. Baik yang diproduksi maupun di unit distribusi, keuangan dan pelayanan yang kepada masyarakat ini harus orang-orang yang berkompeten. Inilah yang harus kita empowering, kita tingkatkan dia punya kemampuan sehingga sesuai dengan kompetensi yang kita harapkan, sehingga pelayanan itu seragam. Jadi nggak lagi nanti mohon maaf pelayanan di kota besar itu mutlak baik, tetapi pelayanan teman-teman kita yang di kabupaten kota makin terpencil dan sebagainya tidak siap, padahal itu semua adalah warga Indonesia yang harus dilayani secara sama, baik mau di perkotaan besar maupun di daerah, itu warga kita semua sama, jadi mereka harus mendapatkan layanan yang sama. Artinya ketika kemudian Perpamsi sudah melakukan proses, ya katakanlah diskusi dengan pemerintah pusat, mulai dari pembenahan SDM, mungkin digitalisasi yang hilirnya adalah pelayanan prima terhadap masyarakat, begitu ya Bang ya? Ya, jadi tadi memang selain daripada SDM, tentu kita masuk ke IT. Ya. Nah, IT juga saat ini kan masih begitu banyak PDM-PDM ini membangun IT masing-masing ya. Jadi, bahkan ada yang manual mungkin Bang ya? Ya, banyak juga masih manual, hampir rata yang manual lah, bahkan hampir rata manual. Nah ini yang manual-manual ini kita mulai nanti ke depan bertransformasi ke digitalisasi melalui IT. Nah IT sendiri pun kalau ini diciptakan oleh masing-masing PDM ini kan cost-nya terlalu tinggi. Tidak seragam. Ya, satu tidak seragam dan cost-nya terlalu tinggi. Nah ini nanti kita ke depan berpikir bagaimana kita mempunyai suatu software-software yang bergerak dalam hal kinerja, mendukung kinerja PDM-PDM ini dalam bentuk yang share IT dia, share software. Jadi kita bangun dan itu dapat digunakan oleh banyak PDAM sehingga mungkin jadi unit cost-nya kan jauh lebih murah dia. Jadi seragam mulai di tingkat pusat melakukan penyeragaman. Standarisasi cukup jelas, seragam dia. Nah Bang, tadi menarik ngomong soal sumber daya manusia. Nah, sebagai pelaku juga di daerah, tantangan PDAM seluruh Indonesia tuh SDM-nya di tingkat apa dan bagaimana kita harus menciptakan SDM ini, Bang? Nah, jadi memang SDM itu, jadi kan tuntutan masyarakat itu kan tinggi ya. Jadi tuntutan masyarakat itu makin dari waktu ke waktu itu cukup tinggi. Terus meningkat. Dulu belum ada air, setelah beri air cukup, habis itu kualitas mau bersih. Terus ya kan, selain kualitas bersih, kalau bisa harganya murah kan gitu. Nah, gitu Pak. Nah, ini kan jadi tantangan juga ini ya, bagaimana kita menciptakan efisiensi. Jadi mau airnya bersih, kuantitasnya cukup, kualitasnya bagus, tapi harga murah. Nah, ini kan tantangan. Nah, ini yang memang bagaimana kita meng-create SDM tersebut, kita memberikan ilmu dan pengetahuan dan sebagainya supaya kita terciptalah efisiensi di masing-masing PDAM. Karena efisiensi PDAM ini kan memunculkan suatu cost ya, total cost. Dari total cost itu kita bagikan dengan unit produksi akan muncul unit cost. Kalau ini bisa tenaga kerjanya ini skill ya, tenaga kerjanya kita beri ke kompetensinya kita tingkatkan, maka tingkat efisiensi itu akan jauh lebih besar. Nah itu akhirnya biaya air itu walaupun cost-nya naik, tetapi bisa kita tahan laju kenaikan harga tersebut dari peningkatan SDM tersebut. Bahkan bisa mencatat keuntungan mungkin di akhir Bang. Harus. Jadi namanya usaha tersebut, PDM tersebut walaupun kita sosial melayani para masyarakat, tetapi jangan lupa itu harus kita mendapatkan keuntungan. Untuk apa untung itu? Satu, PDAM ini kan BUMD, dia harus menggerakkan roda ekonomi juga di suatu daerah. Nah tentunya makanya itu harus ada untung untuk menggerakkan roda perekonomian di daerah tersebut. Kemudian yang kedua, dengan ada untung tersebut dia bisa memberikan PAD kepada pemerintah, turut berkontribusi kepada pembangunan. Yang ketiga itu juga bisa selain dia memberikan kontribusi kepada pemerintah, kita juga bisa bentuk modal sebagai pengembangan. Karena pengembangan ke depan masyarakat tersebut harus juga dipikul oleh PDM ini. Jadi kita nggak melulu setiap tahun penyertaan modal gitu. Setuju. Jadi harus ada untung dari usaha tersebut untuk lakukan pengembangan. Begitu dia. Bang Kafir,
Tribuners menarik sekali. Tentu dengan beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Perpamsi, tentu ada keuntungan bagi Sumatera Utara nantinya. Kita akan bahas, tapi sebelumnya saya harus ingatkan Tribuners untuk terus mengupdate informasi terkini yang kami sampaikan lewat platform pemberitaan kami. Ada Harian Tribun Medan dan website kami tribunmedan.com. Lalu kami juga menyebarkan informasi terkini, terupdate melalui sosial media kami, baik dari Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan Snack Video. Tribuners bisa mengupdate terus informasi melalui berbagai platform kami tadi. Saya juga berterima kasih kepada Tribuners. Tribuners sudah berkontribusi untuk kemajuan tribunmedan.com. Bang Kabir, Tribun Medan mencatat prestasi yang luar biasa hingga akhir Desember ini. Kami mencatat 59 juta user, 59 juta users, kemudian 225 juta session dan 457 juta page view, page yang dibaca dari Januari sampai Desember ini. Dan itu menempatkan Tribun Medan.com menjadi portal nomor 1 di Korda Network Tribun. Paten. Gitu, Pak. Nah, kita akan kembali berdiskusi dengan Bang Kabir terkait bagaimana kemudian mengelola PDAM Tirta Nandi di 2022 nanti. Tapi sebelum itu, saksikan dulu pariwara berikut. Menuju cita dengan pemerintah Indonesia membangun nusa dengan semangat jiwa Pancasila melaksanakan tugas dan kewajibannya meningkatkan kejelasan dan pengelolaan air minum di seluruh Indonesia. Mari bersama Perpamsi ciptakan kesatuan kerja masyarakat adil bersentosa. Mari bersama Perpamsi ciptakan persatuan bangsa masyarakat adil merata. Persatuan perusahaan air minum Indonesia pasti jaya.
semangat jiwa 45 berfungsi bersatu menuju cita dengan tukang memerintah Indonesia membangun nusa dengan semangat jiwa Pancasila melaksanakan tugas dan kewajibannya meningkatkan penjelasan dan pengelolaan air minum di seluruh Indonesia. Mari bersama berkongsi ciptakan kesatuan kerja masyarakat Adiman Sentosa. Mari bersama berkongsi ciptakan persatuan bangsa masyarakat Adiman merata. Persatuan perusahaan air minum Indonesia pasti jaya. Tribuners, kembali di Ngopi Sore bersama narasumber istimewa kita, Direktur Utama PDAM Tirtanadi, Bang Kabir Bedi. Bang Kabir, ini Abang dapat jatah jabatan yang luar biasa berat sebenarnya. Ngurusin air yang diperlukan oleh semua umat manusia. Kita nggak minum sejam aja rasanya gimana, Bang? Betul, ya? betul. Nggak mandi, air susah, aduh. Air mampet, aduh. Air ngalir, tapi keruh, komplain. Apalagi mampet ya, Bang ya? Betul, betul. Nah, Bang, ini tugas berat Abang di PDAM Tirtanadi. Next di 2022, tentu ada tantangan besar, Bang. Apa peningkatan pelayanan? Bang, kalau boleh tahu berapa jumlah pelanggan kita hari ini, Bang? Nah, jadi betul tadi memang begitu banyak gangguan yang harus kita atasin. Di mana saat ini memang kita PDAM Tirtanadi jumlah pelanggannya ada sekitar 511.000. 511.000. Kita itu nomor 3 terbesar di Indonesia. Nomor 3. Ya, cocok lah. Nomor 1 itu 800-an ribu sekian itu ada di DKI ya. Oke. 800-an ribu. Kemudian di Jawa Timur, Surabaya, kota Surabaya itu ada 600-an ribu. 650-an kalau nggak silap, 600-an ribu. Kemudian kita di Tirtanadi 511.000. Nah, itu memang cukup besar. Nah, memang terhadap yang 511.000 ini yang jadi ada produksi dengan kebutuhan tuh tidak imbang. Oke. Nah, di mana tadi sekarang produksi itu baru ada sekitar 7.200. Awalnya 7.000, tetapi yang lalu di Maret 2020 kita sudah mengoperasikan kerjasama dengan pihak swasta, sudah beroperasi 200 liter per detik. Jadi total kapasitas kita sekitar 7.200, lebih kurang ya. Itu di zona 1 ya, zona 1 ini 7.200. Nah, sementara kalau ditanya kebutuhan, itu 11.000. Masih Sekitar 4.000. 4.000 ya, Bang? Jadi ada 3.800 lagi ya. Arti PR 2022 nih udah di Ini depan harus mata. sudah selesai ya. Jadi PDAM Tirtanadi itu sudah 116 tahun ya, berdiri 1905 sampai dengan 2021 ini ada 116 tahun. Akhirnya baru ada sekitar 7.200 untuk zona 1 ini. Oke. Di mana kebutuhan tadi 11.000. Nah, tentu Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur dan DPRD mengamanahkan kepada kita di Tirtanadi untuk mempercepat peningkatan produksi guna menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Oke. Nah, tentu beberapa program yang sudah kita susun dan sedang berjalan ini. Jadi kita banyak fokus itu juga nanti di bekerjasama dengan pihak swasta selain ada bantuan daripada pemerintah pusat. Nah, untuk mengatasi ini kita sudah nyusun beberapa program. Yang pertama itu ada sedang kita bangun di Binjai ya. Di Binjai itu ada 1.100 liter per detik. Jadi kalau di air itu satuannya liter per detik. Kalau di kelapa sawit mungkin ton per jam pabrik itu ya. Berapa ton dia per jam. Kalau di air Liter per detik. berapa liter dia per detik. Jadi kita butuh itu 11.000. Jadi kalau kita lihat mobil tangki yang lewat itu ya, mobil tangki lewat itu mobil tangki yang biasa yang kecil itu sekitar 5.000 liter itu. 5.000 Ya, liter. kalau kita lihat mobil air mineral dari dari dataran tinggi Sibolangit turun ke bawah itu 5.000. Jadi kita bisa bayangkan 1 detik itu kita butuh 11.000. 1 detik itu kita butuh 2 mobil tangki lebih. Dalam 1 detik. Dalam 1 detik, 2 mobil tangki kita butuh. Begitulah luar biasa besarnya yang kita butuhkan. Jadi 1 detik itu kita butuh 2 tangki, tetapi baru ada saat ini lebih kurang 1 tangki lebih. Ya, 1 mobil tangki lebih. Siap. Jadi Bang Kabir ini penjelasan juga biar Tribuners tahu Iya. betapa 2 mobil tangki isi 5.000 liter berarti 10.000 11.000 kita butuh. 11.000. Ya. Jadi 2 mobil tangki lebih itu kita butuh. dalam 1 detik. Dalam 1 detik. Nah, jadi kalian kalau agak mampir-mampir dikit janganlah kalian agak teriak-teriak.
Jadi kita Barangkali bisa gitu bayangkan ya. kalau nggak ada pipa itu nggak jalan-jalan di jalan kita dari Sibolangit sampai ke Kota Medan nggak bisa jalan. Kenapa? Mobil tangki penuh semua. Satu Kota Medan ini kalau nggak ada pipa maka macet Mobil nih tangki semua. semua untuk ngalirin air gitu. Nah, itu makanya itu kebutuhannya cukup luar biasa besar ya. 1 detik 11.000 atau 2 tangki lebih, tetapi baru ada sekitar 7.000. Berarti kita kurang 4.000. Hampir 1 tangki kita kurang ya, 1 mobil tangki kita kurang per detik. Nah, di 2021 dan 2022 ini kita sudah ada program. Yang pertama kita sedang bangun tadi ya di Binjai. Itu bantuan daripada pemerintah pusat, PUPR, dan bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara itu akan sudah dibangun 1.100. Sedang pembangunan ini. 1.100 liter per detik. Itu apa namanya, Bang? Bukan Lausi Meme itu bukan ya, Bang ya? Bukan. Bukan. Ini namanya Project Mebidang, Medan, Binjai, Deli Serdang. Mebidang. Spam regional. Jadi spam regional ini dibangun oleh pemerintah untuk disalurkan kepada warga-warga di Binjai, warga di Deli Serdang, dan warga Kota Medan. Jadi 1.100 itu sedang dibangun, 750 liter per detik untuk Kota Medan. Sisanya 2 kota ini? Sisanya 2 kota, 150 Binjai, 200 itu di Deli Serdang. Ya, jadi Medan masuk 750 Berarti tadi ya. minus 4.000 terkoreksi 750 sekarang. Ya, 750. Kemudian ini sedang kita laksanakan FS. Hari ini sudah ada pengumuman untuk lelang itu. Hari ini sudah ada pengumuman lelang. Itu kita kerjasama dengan pihak swasta. FS itu feasibility Feasibility study, study, FS ya, kajian kelayakan ya, studi kelayakan. Itu kita selain kita mendapat bantuan dari pemerintah pusat, kita juga mandiri lah. Mandiri itu apa? Kita bekerjasama dengan pihak swasta. Jadi di hulu itu kita bekerjasama dengan pihak swasta, di mana untuk mengadakan airnya dibangun pabriknya, pabrik air. Pabrik air itu yang menyiapkan swasta. Jadi kita nanti kontrak jual beli dengan mereka itu selama 25 tahun. Nanti setelah 25 tahun pabrik itu milik kita. Itu yang kita sama namanya BOT ya. Build, Operate, Transfer. Bangun, mereka operasikan selama 25 tahun, setelah 25 tahun mereka transfer menjadi milik kita. Jadi kita tidak mengeluarkan modal di situ. Itu satu di antara strategi kita, Bang. Betul. Jadi kita bekerjasama dengan pihak swasta untuk mengembangkan instalasi. Itu yang kita sedang bangun. Hari ini pengumuman lelangnya, pengumuman pengambilan dokumennya hari ini itu ada di Brayan 500 liter per detik. 500 liter per detik. Nah, kemudian di akhir bulan kita upayakan lagi atau awal bulan depan itu ada satu lagi di daerah Johor 400 liter per detik. Udah 900 ya. 900. Besar ya, tadi 750 900. Nah, kemudian kita lagi sedang bangun pipanisasi di hamparan Perak itu 100 liter per detik. Instalasi sudah ada 200, tetapi jalur pipa baru 100. Ini sedang kita kembangkan 100 liter per detik jalur pipanya. Tambah 100 lagi nanti di bulan itu kira-kira di bulan Mei. Beroperasi. Kalau tadi yang Brayan sama Johor ini dokumennya sekarang ini mau dimulai dilelangan, proses lelang. Nanti itu akan selesai ini di bulan Maret 2023. Kalau proyek yang 1.100 PAM pertama tadi selesai di November 2022. Jadi nanti November 2022 udah mulai ada air. Kalau yang hamparan Perak 100 nanti itu di bulan Maret. Mohon maaf bulan Mei 2022. Nah, selain itu kita juga ada mengembangkan, meningkatkan kapasitas instalasi kita sendiri. Itu ada di Deli Tua kita akan tingkatkan 300 liter per detik, kemudian Sunggal 400 liter per detik. Nah, kemudian kita ada Pancur Batu tapi kecil, Pancur Batu itu lebih kurang 40 liter per detik. Nah, kemudian nanti ke depan itu ada Binjai tahap kedua. Binjai tahap kedua itu lebih kurang 1.100 liter per detik. Itu sedang kita berjalan. Itu mungkin selesai di 2024. Tadi kalau yang tadi semua saya sebut ini di 2023 selesai. 2 dan 23 selesai. Nanti yang tahap berikutnya di 2024 baru selesai 1.100. Nah, kemudian kita juga saat ini ada program penurunan kehilangan air ya. Penurunan kehilangan air itu lebih kurang sekitar 200 sampai 400 liter per detik. Jadi total yang 400 liter per detik ini akan kita penuhi sampai dengan 2024 nanti. Tetapi airnya sudah akan mulai masuk, mulai Mei nanti masuk 100, mulai nanti November 1.100. Sisanya nanti di 2023 dan di 2024. Nah, ini memang kita lakukan percepatan karena Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur dan DPRD meminta kita supaya melaksanakan semuanya secara cepat. Nah, tentunya kita bisa bayangkan PDM Tirta Nadi yang sudah 116 tahun baru ada 7.200 liter per detik. Ini Pak Gubernur, Pak Wagub, teman-teman DPRD meminta 4 tahun ini siapkan 4.000 liter per detik. Kebut gitu. Iya, makanya kita di PDM Tirta Nadi itu semuanya kerjanya sekarang pagi-pagi pulang malam udah kaki di kepala, kepala di kaki guna mempercepat program-program. Ini udah kayak lagu ini. Iya, kayak lagu kita sudah. Tapi Abang yakin 4.000 itu akan kita capai? Yakin. Karena programnya sudah kita buat dan mendapat dukungan. Jadi baik secara tim dari internal pun mendukung, kemudian pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga mendukung,
Dewannya juga mendukung, Bahkan Pemko pun juga mendukung pembangunan jaringan, pemerintah pusat juga mendukung. Jadi kalau seluruh stakeholders ini sudah sepakat satu suara, insya Allah apa yang kita harapkan akan tercapai. Siap. Bang, kemarin ada proyek luar biasa, Lausi Meme kalau saya tidak salah. Iya. Itu apa itu Bang sebenarnya? Nah, jadi Lausi Meme itu adalah proyek untuk melakukan bendungan itu Itu untuk terkait air baku berarti Bang ya? ya, nanti ada salah satu program air baku. Jadi itu memang bendungan itu untuk kontrol air banjir lah ya. Kontrol air dari hulu ke hilir. Jadi ada kontrol air banjir itu, nanti mereka buat bendungan, di situ bisa menghasilkan listrik ya. Mereka akan menghasilkan listrik, kemudian ada cadangan untuk air baku. Air baku 3.000 liter per detik. Oke. Jadi ada akan 3.000 liter per detik. Nah, kemudian juga nanti akan disalurkan air sebagian untuk kawasan pertanian ya, sawah dan lain sebagainya. Nah, di situ memang kita akan mendapatkan 3.000 liter per detik. Nah, saat ini sedang pembicaraan baik di pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Kota Medan, dengan Deli Serdang. Ada kemungkinan nanti ini sedang, tapi belum final ya, belum selesai final hitungannya. Ada kemungkinan nanti kita di Kota Medan akan mendapat 2.000 liter per detik. Oke. Kemudian yang di Deli Serdang 1.000 liter per detik. Nah, ini kan tapi kan membutuhkan waktu persiapannya ini. Lama ya, Sementara Bang, ya. rakyat ini dia nggak mau tahu nih rakyat. Kalau nggak ada air, yang nggak ditanya bukan PU, PDAM kan gitu, Tirta Nadi. Nah, tentunya maka kita tetap juga ada backup program kita ini. Jadi nanti yang Lausi Meme itu nanti masuk, itu nanti kan program itu di 2024 ke atas gitu. Oh, dan itu akan memperkuat kita, semakin memperkuat. Betul, gitu, Bang, ya? akan memperkuat. Karena kan itu tahapan pembangunan ada tahapannya. Pertama, mereka siapkan bendungan. Setelah siapkan bendungan, mau isi bendungan tersebut. Panjang ya Bang ya? Panjang. 2020. Habis itu kan baru mau kita pembangunan instalasi, Oke. pembangunan distribusi. Nah, itu butuh waktu. Siap. Nah, Bang Kabir, tadi yang penting Tribuners sudah menangkap bahwa ada komitmen Abang untuk kemudian mencapai 4.000 sekian Liter per detik ya. liter per detik kekurangan kita. Lalu Bang, pertanyaan kita ke depan tentu produksi meningkat, pasti ada kebocoran nih Bang. Ini masalah-masalah apalagi 116 tahun pipa tua pasti ada Bang. Betul. Upaya kita apa Bang untuk mencegah kebocoran? Tentunya ini kan juga mempengaruhi pelayanan ketika ada kebocoran, masuklah apa mungkin lumpur atau kemudian akhirnya berimplikasi pada pendapatan PDAM sendiri. Iya. Apa program kita untuk mencegah kebocoran itu Bang? Nah, jadi memang untuk mencegah kebocoran tersebut, memang kita saat ini sedang membentuk, ada beberapa program yang kita laksanakan. Yang pertama itu membentuk blok DMA dulu ya. Jadi blok DMA itu bahasa kecil ini kan bahasa sederhananya gini. Ini ada 500.000 pelanggan. Kalau ditanya kebocoran, wah ribet kita nyari 500.000 pelanggan. Mana ini. titiknya? Ya kan? 500.000 itu sulit mencari. Yang mana satu nih? Tentunya kita saat ini kita sebut namanya blok DMA, District Meter Area. Jadi sekitar 1.000 pelanggan itu kita buat satu klaster. Oke. Jadi sedang kita buat klaster-klaster tersebut. Nah, itu saat ini klasternya ada lebih kurang 85 lah klaster. Ini akan kita tingkatkan terus, tahun depan akan kita tingkatkan supaya klaster-klaster tersebut tiap tahun kita bangun. Dan ini memang biaya besar. Nanti setelah klaster ini sudah terkontrol, maka kita akan pasang meter induk di masing-masing klaster. Katakan pintu awal, pipa awal, kita pasang meter induk. Baru kita laga dengan 1.000 rumah yang ada di situ. Baru tahu dia berapa Mana bocornya? masuk, berapa terjual. Oke. Dengan demikian kita akan lihat punya data nanti. Daerah mana yang mempunyai losses atau kehilangan air tinggi, disitulah kita start masuk. Jadi kita ada program prioritas. Untuk menentukan prioritas itu kita harus bentuk DMA-nya dulu. Dan program DMA ini baru kita jalankan sekarang ini Bang? Sebenarnya dulu sudah jalan ya. Sebenarnya sudah ada jalan, tetapi ini lebih kita tingkatkan dan lebih fokus. Karena kita program untuk penurunan air tersebut harus fokus di situ. Tinggi kah loss kita Bang? Losses kita sekarang 29 ke 30%. Lumayan di Bang, angka 30. Iya, angka nasional 33%. Oke. Jadi memang Tirta Nadi bukan terburuk, tapi kita masih di bawah angka nasional. Kalau daerah-daerah tertentu bisa ya 70, Karena Bang yakin 60, dengan program 40. DMA kita ini, ya itu Iya. akan kita tekan terus gitu Bang. Betul, tetapi walaupun kita bukan terburuk, tapi kita tak terbaik. Ya? Nah, makanya kita harus mencari terbaik. Makanya kita coba sekarang petakan buat distrik meter area, kita akan fokus yang mana duluan kita selesaikan, Oke. sehingga pelan-pelan kita akan turunkan menjadi 25%, pelan bertahap 20%. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita juga nanti akan bekerjasama dengan pihak swasta. Kita bekerjasama dengan pihak swasta itu dengan cara bagi hasil ya. Dan mereka nanti akan masuk ke satu kawasan, merehabilitasi pipanya dan sebagainya, dana dari mereka. Nanti setiap ada penurunan keuntungan, penurunan kehilangan air, itu ada keuntungan.
keuntungan itu yang dibagi Oke. dengan pihak swasta dengan pihak kita. Tetapi itu sedang masih dalam keadaan mau tahap mau tahap kajian, belum pun dikaji, masih mau tahap kajian. Tetapi kita sudah Tapi ada peluang sudah berbicara di situ. lewat program Pihak yang Abang swasta. bilang dikaji dengan Iya, swasta itu sudah. bisa menurunkan salah angka. satu strateginya juga seperti itu. Nah, kemudian tadi pertanyaan menarik, pipanya banyak nih Bang yang pipa tua-tua. Benar. Tetapi ini buah semalakama nih. Yang mana mau kita dahulukan? Di satu sisi masih banyak rakyat kita yang belum ada jalur distribusinya. Oke. Ya, jadi belum ada. Katakan si Budi tinggal di satu kawasan. Si Budi ini belum dapat pipa air ke arah situ. Tuh kadang nanti ada Bang, Indonesia udah merdeka sekian, air pun belum ngalir kan gitu Ya, kan? belum Kadang-kadang ngalir. gitu Dia kan? belum dapat pipa. Oke. Di satu sisi tempat Abang mungkin ya. Bang Solin udah dapat nih pipa airnya. Tapi mungkin pipa ini umurnya udah 80 tahun atau 70 tahun mungkin. Oke. Mana yang mau saya dulukan? Apakah Membuka saya jalur baru? merehabilitasi pipa? Saya harus membangun pipa baru. Ya. Tentunya ini warga kita juga. Baik. Maka saya juga fokus kepada peningkatan jalur baru. Jadi kita meningkatkan jalur baru supaya pelanggannya bertambah. Oke. Dengan demikian, tapi kami juga tidak tertutup kemungkinan untuk merehabilitasi pipa Bang. Tetapi merehabilitasi pipa tersebut, kita fokus terhadap pembentukan DMA. Oke. Setelah kita dapat DMA, sebenarnya di Lewat klaster-klaster itu iya, ya Bang ya. yang mana yang harus kita kerjakan duluan? Karena kan kita nggak tahu Ketemulah nih. skala prioritas. Benar. Misalnya di tempat saya, tempat saya yang Kehilangan harus tinggi, prioritas maka nih gitu ya. kita bergerak di tempat Abang. Oke. Jadi kita harus bergerak seperti itu. Nah, sistemnya sudah terbentuk berarti Bang ya. Udah, tinggal kita sedang melaksanakan, sudah berjalan. Nah, tadi kalau kita lihat Bang Kabir udah begitu siap dengan program-program baik untuk jaringan pipa, air baku segala macam. Nah, pertanyaannya gimana dengan sumber daya manusia kita, Bang? Tentu perlu tadi jiwa pelayanan, kedua digitalisasi terhadap pelayanan PDAM. Ya. Bagaimana, Bang? Nah, jadi terkait SDM memang ini kan dinamis ya. SDM ini dinamis karena perkembangan tingkat kepuasan pelanggan ini kan meningkat ya. Pelayan ini mengharapkan pelanggan kita layani dengan sebaik-baik mungkin. Nah, tentunya seiring dengan pertumbuhan atau peningkatan keinginan masyarakat untuk mendapat pelayanan lebih, kita harus meningkatkan kompetensi daripada pegawai kita. Bagaimana dia menghandle di unit produksi, bagaimana dia menghandle di unit distribusi, bagaimana kita menghadapi pelanggan kita yang komplain. Itu juga kita harus sabar, ada di ilmunya itu kita langsung setiap saat, setiap minggu melakukan pelatihan-pelatihan. Nah, kita mempunyai komitmen untuk meningkatkan SDM dengan melakukan peningkatan pelatihan-pelatihan setiap minggu. Hampir setiap hari ada pelatihan di PDAM Tirta Nadi ini. Oke. Nah, Tribuners, saya juga harus informasikan PDAM Tirta Nadi ini juga bekerja sama dengan Tribun Medan. Jadi Bang, kalau ada keluhan-keluhan masyarakat sampaikan ke Tribun Medan, kita komunikasikan dengan teman-teman di Tirta Nadi, cepet Bang. Betul. Jadi pelayanannya cepat. Saya nggak tahu apa karena Tribun Medannya atau komitmen dari PDAM Tirta Nadi, tapi masyarakat merasa terpuaskan dengan pelayanan itu, Bang. Betul. Jadi kita memang sekarang ini betul-betul menghadapin customer ini betul poros utama. Setiap ada keluhan pelanggan itu akan dilayani. Kalau nggak ada sampai juga dilayanin, tapi kita sudah punya call center ya. PDAM Tirta Nadi ini sudah punya call center. Ini perlu dicatat oleh Tribuners. Kalau ada keluhan pelanggan, tolong dihubungi di 1500-922 ya, 902. Nah, ini kalau ada keluhan pelanggan wajib ditelepon ke nomor kontak center kita, call center kita. Nah, jadi di call center ini akan menerima keluhan pelanggan dalam bentuk apapun. Nah, itu dia. Tribuners, sudah ada jaminan dari Direktur Utama PDAM Tirta Nadi. Jadi di call center 1500-922. 1500-922. Call center kita itu 1500-922. 24 jam. Karena saya juga sering cek sendiri. Kadang kita telepon jam 1 malam, memastikan betul nggak anggota kita ini mengangkat telepon tersebut, betul nggak jam cek ombak ya Bang? Oh iya, kita juga harus cek. Karena jangan sampai kita punya tapi nanti tak berjalan. Tapi ini tahu, ini menarik nih. Akhirnya tahu nggak tuh tim call center ketika Direktur Utama yang coba nelpon itu, Bang? Karena itu malam ya, kita nelpon itu malam. Jadi kadang-kadang mereka juga nggak tanda saya itu ya. Karena kan kalau kita malam itu kan berbeda dengan ya. Itu direspon? Oh, direspon? Oke. Saya berulang kali nelpon tidak pernah tidak direspon. Bahkan saya sampaikan ini di DPRD waktu saya pemaparan, teman-teman dewan itu juga ngetes.
Dia langsung Diangkat nggak? dia nelpon langsung ke 1592. Diangkat nggak? Bener diangkat kan gitu. Jadi setiap kita pemaparan di DPRD tingkat 1 maupun di DPRD tingkat 2 waktu itu. Saya di DPRD tingkat 2 dipanggil, kita diskusi. Saya bilang kita ada call center, Pak. Jadi kalau ada keluhan pelanggan 24 jam Dan dilayani. teman-teman DPR coba tuh. Saya Kita nggak sendiri. tahu nih mereka coba, tapi begitu saya pemaparan mereka coba. Betul Pak, diangkat katanya. Nah, Tribuners itu satu di antara komitmen bahwa tidak sekedar, banyak juga pelayanan publik yang kami punya call center, ditelepon nggak aktif Pak. Atau ditelepon, teleponnya bunyi aja nggak jelas gimana. Artinya Pak sudah ada komitmen baik dari tadi pemenuhan kualitas air, distribusi, pelayanan. Lalu bagaimana dukungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur terhadap ya program-program yang tadi Abang paparkan kepada Tribuners sampai hari ini, Pak? Oh, luar biasa. Jadi Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, teman-teman DPRD ya, baik ketua, komisi C dan lain sebagainya, itu kalau dengan Tirta Nadi itu mereka itu antusias karena ini pelayanan langsung kepada masyarakat. Jadi Pak Gubernur itu ya kalau soal Tirta Nadi ya, langsung respon cepat itu. Surat menyurat dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita jumpa dengan Pak Gubernur selalu nanya itu. Pak Wakil Gubernur selalu nanya bagaimana program, bagaimana progres. Apa kendala itu mereka tanya. Jangan-jangan nanti Pak Gubernur juga nyoba nelpon call center ya Pak? Oh silakan. Jadi biar teman-teman juga tahu gitu ditelepon oleh Pak Gubernur. Bang, kemudian Abang bergabung dengan Perpamsi menjadi wakil ketua. Paling tidak apa sih yang ya, kan paling tidak dengan jabatan Abang itu apa yang bisa kita dapat dari jabatan Abang secara nasional itu? Nah tentunya dengan kita tampil di tingkat nasional ya konektivitas ya, koneksi kita ke atas itu menjadi jauh lebih luas. Dengan koneksi-koneksi yang lebih luas ini setidaknya peran kita Tirta Nadi khususnya dari Sumatera Utara ini jauh lebih luas dan kita akan kenal dengan lebih banyak orang. Oke. Tentunya ini akan memberikan manfaat lah bagi semuanya khusus Sumatera Utara. Baik. Tribuners, menarik tadi pembahasan kita dengan Direktur Utama PDM Tirta Nadi, Bang Kabir Bedi. Bang Kabir, apa harapan Bang Kabir kepada masyarakat di Sumatera Utara, khususnya pelanggan PDAM, supaya satu, berhemat menggunakan air, kedua, patuh terhadap pembayaran nih Bang. Kadang orang ini minta air mampu, bayar 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, Bang. Apa masukan? Nah, jadi gini, ini kan PDM Tirta Nadi ini perusahaan kita semua ya. Ini perusahaan kita bersama. Sekarang kita melakukan efisiensi besar-besaran di PDM Tirta Nadi guna menekan biaya yang selalu menaik ya. Jadi biayanya selalu naik setiap tahun. Tetapi tarif sudah 2017 sampai sekarang nggak ada naik ya. Pernah naik. Tidak pernah naik. Biaya naik, tarif nggak naik. Ah, ini gimana nih cara rumusnya? Efisiensi. Jadi selalu kita tekankan efisiensi. Nah, ini perusahaan milik kita bersama. Perusahaan kebanggaan Sumatera Utara milik kita bersama yang sudah legend 116 tahun. Ini harus kita bertahankan bersama. Maka tentunya kami dari PDM Tirta Nadi menghimbaulah kepada masyarakat karena air kita pun kurang, bijaklah menggunakan air ya supaya air tersebut bisa digunakan oleh keluarga-keluarga kita di tempat lain. Karena kalau kita boros menggunakan air, maka tentunya itu berdampak kepada keluarga-keluarga kita yang lain. Ya. Nah, jadi bijaklah hemat menggunakan air. Kemudian yang kedua pembayaran. Tolong on time lah dalam membayar rekening air ya. Jadi supaya ini bisa meningkatkan cash flow daripada perusahaan. Kalau enggak nanti jadi beban berat bagi kita. Dan sekarang sudah mudah ya Bang ya, membayar air itu kan gampang kali Bang. Dari Ke mana saja, Indomaret dari mana bisa. saja sudah dari bisa. handphone kita Benar. punya mobile banking Benar. mungkin dari juga. mana saja sudah bisa. Jadi memang kita buat sistem-sistem tersebut untuk mudah dijangkau oleh masyarakat. Oke. Begitu. Bang Kabir, pertanyaan terakhir, kemudian bagaimana kemudian komitmen Abang untuk menciptakan sumber daya manusia di PDAM Tirta Nadi yang memiliki mental melayani masyarakat, Bang? Nah, ini sangat penting. Jadi kita tadi selain transportasi peningkatan SDM juga ada IT ya. Kita juga transformasi dalam bentuk IT, digitalisasi dan sebagainya guna untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Tetapi ini tidak akan berjalan kalau komitmen daripada kita seluruhnya termasuk pegawai tidak jalan. Oke. Maka kami sudah selalu menyampaikan kepada masyarakat, kepada teman-teman di pegawai bahwa harapan masyarakat kepada PDM Tirta Nadi sangat tinggi. Oke. Maka kita harus sama-sama mempunyai komitmen yang tinggi kepada untuk tercapainya target-target daripada perusahaan dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat. Nah, tentu untuk itu kami selalu melakukan briefing, ya,
Kita ada rapat mingguan, tiap minggu kita rapat ini. Rapat dengan kepala divisi, Evaluasi gitu, rapat dengan kepala cabang, kita evaluasi semua itu kita monitor setiap minggu. Nah, begitu juga teman-teman di cabang dan divisi. Mereka setelah rapat minggu dengan kita, mereka juga laksanakan rapat coffee morning dengan teman-teman di bawah ya, di pegawai-pegawai di bawah di cabang itu. Nah, ini gunanya adalah untuk terus memotivasi semangat daripada kawan-kawan kita di pegawai PDAM Tirtanadi untuk melayani kepada pelanggan. Nah, kita juga empowering melalui peningkatan kompetensi. Jadi kita sudah kerjasama dengan beberapa lembaga pelatihan, saya tidak sebut. Nah, ini terus kita laksanakan upgrade, setiap orang mendapatkan pelatihan. Jadi setiap satu tahun itu setiap orang dipastikan minimal satu kali mendapatkan pelatihan. Minimal. Dan kita selain melaksanakan pelatihan eksternal, juga kita melaksanakan in-house training, pelatihan internal ya. Itu di mana pelatihan internal ini pematerinya kita sendiri untuk refresh ilmu pengetahuan yang kita sudah ada. Dengan demikian kompetensi pegawai ini akan terus secara dinamis, akan terus menerus kita tingkatkan. Dengan demikian kita harapkan pelayanan kepada masyarakat akan dapat ditingkatkan. Karena dengan kekurangan kita kebutuhan produksi ini yang cukup luar biasa besar, maka obatnya itu adalah bagaimana kita melayani dengan baik kepada masyarakat. Ini obat awal. Masyarakat itu kalau misalnya komplain tetapi kita hadapi dengan baik, itu juga sudah menghibur masyarakat. Ya. Nah, itu udahlah dia. komplain tidak ditanggapi dengan baik. Udahlah komplain, nggak ada air, ditelepon nggak bisa, kan itu wajar. Saya malum masyarakat marah karena sudah mati air, ditelepon pun nggak diangkat. Ya. Mengadu kepada siapa? Kan itu yang jadi permasalahan. Maka kita memang itu marah besar. Ya. Kalau memang ada keluhan pelanggan tak ditanggapin, itu kita marah besar. Silahkan langsung hubungin di call center kita, itu langsung komplain aja kepada cabang mana. Ya. Kalau tahu pegawainya siapa, namanya kasih tahu, supaya kita juga ada tindakan-tindakan lebih lanjut. Ada reward and punishment. Punishment, betul. Ini perusahaan milik kita bersama, harus kita jaga-jaga bersama. Baik Tirtanadi maupun pelanggan harus bekerja sama untuk memajukan Tirtanadi ini. Nah, Tribuners, tadi adalah akhir perbincangan kita dengan Direktur Utama PDAM Tirtanadi, Bang Kabir Bedi. Terima kasih sudah menyaksikan Ngopi Sore edisi Jumat 17 Desember 2021. Saya harus ingatkan kembali kepada Tribuners untuk terus menyaksikan berbagai informasi update yang kami sajikan melalui dua platform pemberitaan kami, Harian Tribun Medan dan tribunmedan.com, serta banyak informasi terkini yang kami share melalui sosial media kami. Bang Kabir, terima kasih sudah menyediakan tempat untuk live kita hari ini. Terima kasih atas komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, untuk memberikan layanan sepenuh hati kepada masyarakat di Sumatera Utara. Terima kasih sekali lagi Bang Kabir. Terima kasih. Kita bertemu di Ngopi Sore selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.